Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kuliah kita terkait dengan elektronika. Tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya terkait konsep basic dari operasional amplifier untuk rangkaian integrator maupun diferensiator. Sekarang kita akan membuat simulasi rangkaian op-amp tipe integrator dan diferensiator menggunakan software FT-Spice. Kita buka terlebih dahulu FT-Spice. New schematic. Kemudian kita cari komponen utamanya yaitu LM741 atau tipe op-amp. Ini op-amp, klik. Kemudian tipe op-amp 2. Nanti kita akan ubah menjadi op-amp 741. Kemudian sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, op-amp ini bekerja ketika diberi sumber tegangan VCC dan V, sumber tegangan positif dan sumber tegangan negatif. Kemudian inputnya kita berikan juga dan kita berikan resistor dan juga kapasitor. Kemudian kita hubungkan semua bagiannya, ini misalnya dengan wire. Kemudian kita hubungkan juga beberapa bagian dengan ground. Kita hubungkan dengan wire juga. Setelah selesai, kita atur properties dari masing-masing komponen. VCC-nya adalah 15 volt, VE juga 15 volt, hanya bagian negatif yang dihubungkan. Kemudian kita tentukan kapasitornya, misalnya adalah 1 milifarad. Sedangkan resistornya di sini adalah 1 kilo, 1K. Inputan tegangannya kita buat sinusoidal, DC offsetnya 0, amplitudenya misalnya 1, frekuensi 1 kilo. Oke. Nah, setelah selesai kita ubah juga op-amp ini dengan IC LM741 yang sebelumnya harus kita download terlebih dahulu di Google ya. Ini ada di Texas Instruments. Kita cari LM741 tipe single 44 volt 1 MHz operational amplifier. Kemudian kita klik design development. Kemudian kita download. Nah, ini untuk tipe LM741 P-Spice model. Setelah di-download, maka
adalah library-nya. Nanti bentuknya adalah zip atau rar, kemudian kita ekstrak. Hasilnya adalah ini ya, lm741.mod file yang ini. Kemudian kita kembali ke rangkaian, kita ubah op-amp 2 ini menjadi ini ya. Kita klik ini namanya adalah spice directive.op, kita klik saja, kemudian .include, kemudian kita tulis lm741.mod, kemudian oke. Nah, ini. Kemudian untuk penamaannya kita ganti namanya di sini. Nah, kita buka dulu lm741.mod ini dengan notepad. Kemudian kita lihat di sini namanya adalah lm741-ns. Dan oke. Nah, maka kita sudah dapat membuat simulasinya sekarang. Ini V3 ini adalah input, kita ganti namanya saja Vin. Kemudian outputnya kita beri nama juga Vout. Ini kita namakan di bagian output. Nah, Voutput ini adalah negatif 1/RC integral dari V input dt. Jadi output merupakan hasil integral dari input. Nah, kita coba cek dengan simulasi. Kita klik run, kemudian kita pilih misalnya 10 milisecond. Kemudian kita klik pada input. Nah, ini adalah inputnya, 1 volt puncaknya dan negatif 1 volt lembahnya, dengan periodenya adalah 1 milidetik. Kemudian kita klik pada output. Nah, ini outputnya ya. Nah, ini tidak terlalu terlihat, kita delete dulu saja. Kita buat yang baru. Kita buat add plot pen, kemudian kita klik, kemudian kita klik lagi pada bagian output. Nah, ini adalah outputnya. Outputnya di sini sebenarnya tegangannya adalah ini, bentuknya seperti ini ya, 13,928. Yang bawahnya ini 13,908. Ini kita dapat merubah-rubah nilainya. Ini misalnya kita mau mengganti kapasitornya dari 1 mili menjadi 1 mikro, 1 U. Kemudian kita run lagi. Nah, ini ketika kita gunakan 1 mikrofarad ya. Kemudian resistornya 1 kilo. Ini bentuknya ini sudah sinusoidal, tapi nilainya di sini berbeda ya. Inputannya dari 1 sampai negatif 1, sedangkan outputnya di sini ini mendekati 13,95 dari 13,59 sampai 13,95, range antara puncak dan lembahnya. Jadi bergeser. Kemudian fasenya juga di sini ada pergeseran. Ini kita dapat memvariasikan nilai kapasitornya.
Misalnya kita kembalikan lagi 1 mili, dan kita run lagi. Nah, maka kembali seperti yang awal. Kita ubah menjadi 1 nano, misalnya 1 N. Kemudian kita run lagi. Nah, ini apabila kita gunakan 1 nano, maka akan terputus. Di sini terlihat ya, cut off pada tegangan 15 volt dan negatif 15 volt. Ini cut off ini terjadi, artinya apa? Ini karena kita hanya memberikan tegangan pada op-amp ini sebesar 15 sampai negatif 15, maka terjadi cut off di situ. Ketika kita naikkan, misalnya sumber tegangan DC untuk op-ampnya kita ganti jadi 30, ini sampai negatif 30 juga. Kemudian kita coba run lagi, maka di sini masih terpotong, tapi sudah akan lancip ya. Ini kita dapat kembalikan lagi menjadi 15. Ini pun sama, dapat kita kembalikan menjadi 15. Kemudian kita ubah kapasitornya menjadi 1 mikro. Mikro itu U, 1 U itu 1 mikro. Kemudian kita run. Nah, maka akan kembali menjadi sinusoidal dengan fase yang berbeda dari inputnya. Ini ada perbedaan fase antara tegangan input dengan tegangan output, atau sinyal input dengan sinyal output. Ya, demikian rangkaian op-amp integrator. Kemudian kita dapat membuat rangkaian op-amp yang lainnya, yaitu rangkaian diferensiator. Nah, rangkaian diferensiator ini adalah kebalikan dari integrator. Kita cari terlebih dahulu tipe op-amp-nya di sini. Double klik pada op-amp. Kemudian kita pilih op-amp 2. Setelah itu kita berikan VCC dan VE. Ini kita back up 1 level. Kemudian kita cari voltage. Ini VCC, ini adalah VEE. Kemudian input juga, ini V3 adalah V input. Nah, setelah itu kita pasangkan kapasitor dan pasangkan resistor. Nah, ini kebalikan dari integrator. Di posisi kapasitor menjadi resistor, posisi resistor menjadi kapasitor. Kemudian kita hubungkan masing-masing komponennya dengan wire. Dan kita hubungkan dengan ground. Ada 3 ground yang kita pasang. Dan kita hubungkan lagi dengan wire groundnya. Kalau salah kita delete saja.
Kemudian masing-masing kita atur propertiesnya. Ini 15, ini 15 juga, hanya posisinya ini positif, ini negatif. Kemudian R1 nya kita pilih 1 kilo. Ini kapasitornya kita gunakan 1 mikro. Kemudian inputnya ini tegangan sinusoidal, DC offsetnya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo ya. Nah ini sudah selesai. Kemudian kita ubah op-amp 2 nya menjadi dot include ini lm741.mod. Oke. Kemudian kita ganti op-amp 2 namanya dengan library dari LM741 garis miring NS. Oke. Nah, setelah selesai kita dapat merunning rangkaian ini. Ini waktunya misalnya 10 milisecond. Kita dapat merunning. Ini yang sebelumnya belum kita simpan. Ini adalah rangkaian integrator. Kita simpan dulu. Kemudian rangkaian yang berikutnya ini adalah rangkaian diferensiator. Kita close dulu yang integratornya. Ini adalah rangkaian diferensiatornya. Dan kita run 10 mili detik. Nah, untuk yang input kita tinggal klik saja pada V3 atau V input. Kemudian kita buat add plot pen untuk menambahkan plot. Kemudian kita klik pada bagian output. Ini outputnya di sini. Nah, ini hasilnya. Ini masih belum stabil ya. Jadi outputnya masih ada noise di sini. Kemudian kita coba ubah-ubah. Ini 1 mikro kita ganti menjadi 1 mili. Kemudian kita run ulang, maka bentuknya akan kotak ya. Ketika kita ganti lagi menjadi 1 nano, 1 N, kita akan lihat, nah ini bentuknya ketika kita menggunakan 1 nano. Ini di awal di sini ini terjadi noise. Ini pun ini tegangannya selama 10 mili detik di sini ini 6 milivolt, negatif 6 milivolt sampai 6 milivolt puncak dan lembahnya. Ketika kita ganti lagi misalnya jadi 1 mikro kembali, kemudian kita run ulang. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita ganti nilai resistornya misalnya 100 ohm. Nah ini hasilnya bentuknya seperti ini. Di awal periode dari 0 sampai 1 mili detik ini masih ada noise ya awalnya. Kemudian kita dapat merubah juga misalnya stop time-nya kita rubah menjadi 100 mili detik. Kita run lagi. Dan kita klik pada input, ini input. Kemudian ini adalah output. Kita mau memisahkan misalnya ini
tambahkan plot, kita klik, kemudian kita klik lagi pada input. Ini input yang atas, outputnya yang bawah. Kemudian kita dapat mengubah kembali. Ini 100 ohmnya kita ganti jadi 1 kilo lagi. Kita run. Ini nilainya. Amplitude dari outputnya semakin meningkat. Tapi di awal di sini masih terbentuk noise ya. Ini noise terjadi dari 0 sampai 5 milidetik. Setelah itu dia stabil. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah perbedaan antara input yang atas dan output yang bawah. Input yang kita berikan adalah 1 dan min 1 volt dengan periodenya 1 milidetik atau 1 milisecond. Kemudian kita gunakan kapasitornya 1 mikro dan resistornya 1 kilo. Maka hasilnya di sini adalah rentangnya yang terlihat ya. Ini yang terlihat tegangannya. Kita zoom fit lagi. Kita cek. Ini tegangannya. Jadi tegangannya berkisar dari 6 volt sampai min 6 volt. Ini untuk output. Inputnya 1 volt sampai min 1 volt. Ini adalah rangkaian diferensiator. Dan di sini terjadi perubahan fase juga. Fase antara input dan outputnya juga di sini tidak sama. Demikian rangkaian op-amp untuk tipe rangkaian integrator dan tipe rangkaian diferensiator. Kita akan menerapkan rangkaian integrator maupun rangkaian yang sebelumnya, inverting, non-inverting, ataupun rangkaian adder dan subtraktor pada penerapan instrumentasi maupun osilator. Jadi nanti kita akan membuat simulasi rangkaian gabungan dari beberapa basic op-amp. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan melanjutkan kuliah kita membuat sebuah osilator yang bersifat chaos atau chaotic. Nah, setelah itu kita juga akan melanjutkan kuliah kita terkait op-amp dengan penerapannya pada penguat instrumentasi agar kita dapat membaca data dari sinyal-sinyal yang kecil, misalnya biosignal atau biosignal yang banyak jenisnya, misalnya adalah sinyal otak, EEG, elektroencephalografi, EOG, sinyal mata, ataupun sinyal otot, EMG, elektromiografi, maupun kita juga dapat membuat alat EKG sendiri, yaitu elektrokardiograf, dengan menggabungkan beberapa basic operasional amplifier tentunya. Nah, kita akhiri dulu kuliah hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.